Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Masjid Jami Al Mujahidin. Saat ini tanggal 25 Desember 2024. Saat ini kita berada di lokasi di Masjid Jami Al Mujahidin. Kenapa hari ini kita mencoba untuk mereview Masjid Jami Al Mujahidin ini? Karena banyak perubahan-perubahan yang ada di Masjid Jami Al Mujahidin ini berhubung karena memang ada pergantian kepengurusan yang baru. Nah, untuk kita bisa melihat semuanya perubahan-perubahan apa aja yang sudah dilakukan sama kepengurusan yang baru ini, nanti kita akan coba mereview ke beberapa pengurus yang ada di sini, terutama ke ketua DKM. Mari supaya kita nggak perlu lama-lama, ayo kita ikutin di sini. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Oke, pemirsa, saat ini kita udah bersama pengurus DKM Masjid Jami Al Mujahidin. Untuk itu kita nggak perlu lama-lama, akan coba untuk mereview apa aja sampai saat ini yang sudah dikerjakan sama pengurus yang baru ini. Baik, kita coba untuk memperkenalkan dulu Bapak Haji Muhammad Toha. Beliau ini selaku ketua DKM yang baru. Nah, untuk itu kita coba untuk mereview kegiatan-kegiatan pengurus yang baru ini, apa saja yang udah dilakukan, apa saja yang udah dibenahi, yang memang kekurangan sebelumnya. Coba untuk saat ini kita untuk mencoba untuk tanya-tanya ke beliau ini sebagai ketua DKM saat ini. Untuk saat ini apa aja yang menjadi kendala dalam pembangunan ataupun pada saat peralihan itu artinya kepengurusan dari yang lama ke yang baru ini, kendala-kendalanya itu apa aja? Oke, baik Pak. Terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Jadi gini, per 1 Juli 2024 kami resmi menerima kepengurusan ini dari pengurus sebelumnya. Kalau kita bicara kendala, terus terang saja hampir tidak ada kendala sebenarnya. Cuman kami menerima dana sisa saldo kas saat itu sebesar 27 juta sekian, kurang lebih seperti itu. Nah, di sisi lain kami menemukan beberapa hal yang perlu kita lengkapi, terkait untuk memakai fasilitas dan lain sebagainya. Nah, di antaranya partisi yang semestinya saat itu ada partisi itu tidak ada. Kebetulan posisinya berada di depan jamaah. Jadi saat itu saya meyakini ini sesuatu yang harus saya garap. Karena problemnya adalah bisa dibayangkan jamaah lagi sholat, di depan matanya ada tangga, ada rongsok. Nah, itu menjadi prioritas kami saat itu. Nah, kemudian yang kedua, kami melihat pada saat itu karpet itu hanya satu baris, satu sap ya. Nah, kami mencoba untuk beli satu sap lagi karena kondisi saat itu ketika kami menerima kepengurusan itu jamaah perawati sama itu ada 2 sap. Kami fasilitasi dengan 2 baris itu. Jadi kita beli satu baris dengan uang yang cukup. Nah, tapi ternyata alhamdulillah animo jamaah ngebludak waktu itu menjadi 4 sap. Teman-teman juga pasti tahu semua. Akhirnya kita menjadi prioritas kedua itu, kita beli lagi 2 sap lagi sehingga menjadi 4 sap. Nah, kemudian problem berikutnya adalah yang kita menjadi fokus perhatian utama adalah saat itu kan ada tawaran untuk jamaah wanita suruh masuk ikut berjamaah rawat di masjid. Timbul problem di situ karena saat itu fasilitas toilet dan tempat duduk kita hanya terbatas di 1 unit. Ini kondisinya. Jadi di sebelah selatan ini terus terang aja kalau kita balik ini kita tunjukin saja. Jadi yang dulu tuh ini hanya untuk tempat duduk laki-laki sebelah sini ya. Nah, ini adalah tempat duduk untuk wanita dengan toilet 1. Nah, sebelah sini tidak ada, belum ada bangunan waktu itu. Nah, saya perhatikan setiap ada jemaah dari luar, khususnya dari luar ya. Kalau dari kita sih sangat paham bahwa toilet laki-laki itu berada di samping sana. Harus muter ke jalan kan.
Nah, saya waktu itu berinisiatif, ini kalau tidak dibangun konsolidasi ini, saya khawatir kedepannya jamaah terus akan menjadi tanda tanya di mana nih toilet laki-laki. Nah, akhirnya kita membangun nih unit ini dengan sisa kekuatan kita yang ada lah. Kita bangun unit baru khusus toilet wanita, tempat duduk wanita plus sekretariat atas masukan dari teman-teman ya. Nah, ketika ini selesai dibangun, timbul persoalan baru lagi, akses. Oh iya. Akses masuk. Karena selama ini akses hanya mengandalkan 2 akses ini nih. Iya. Nah, sedangkan laki-laki tuh jamaahnya lebih banyak kan. Nah, akhirnya saya berinisiatif juga membuka akses buat laki-laki perempuan di sana Iya. sama gerbang. Gerbangnya kita buatkan juga supaya si jamaah perempuan itu tidak ada aksesnya, akses ada keluar. akses khusus baik masuk maupun keluar. Nah, itu seperti itu. Kalau kita bicara soal kendala dana, jujur aja, Pak. Jadi bisa dihitung lah dana 27 juta dengan yang tadi yang sudah kita lakukan dari mulai membuat partisi. Bisa dihitung, mungkin teman-teman juga tahu persis, terus karpet, ngebangun toilet, tempat duduk, terus karpet, terus gerbang ini. Kalau dihitung total tuh per hari ini tuh minus kita 87 juta. Minus itu. Minus karena kas 27 juta dipakai menggunakan sarana pembangunan ini ya lumayan besar. Tapi bersyukur alhamdulillah. Jadi ada material yang bisa kita pinjam dulu. Statusnya pinjam sebagai hutang kepada material dan dia tidak memastikan mematok harus kapan selesai. Tapi bagi kami sebagai pengurus ya lebih cepat lebih baik untuk melunasi hal itu. Baik. Tadi berbicara mengenai masalah minus ya. Pembangunan toilet wanita ini, artinya masjid ini artinya punya hutang ke salah satu orang atau ke material kah? Ya, ke toko material. Toko material ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan untuk pembangunan ini yang tadi hutang tersebut itu gimana caranya untuk mengembalikan? Jadi gini, Nanto, yang pertama dulu ya, kami ingin sampaikan bahwa tadi kan sudah jelas bahwa hutang itu tidak dalam posisi mendesak harus tapi bagi kami sebagai umat muslim, apalagi sebagai pengurus, kami punya kewajiban untuk segera mengembalikan. Nah, jujur aja kalau perlu kami terangkan, pemasukan ya, bukan pendapatan. Kalau pendapatan kan itu sifatnya komersil. Pemasukan propam per minggu yang dibuka setiap hari Jumat itu di kisaran rata-rata itu di angka 1,2 rata-rata. Bahkan sempat itu di bawah 1 juta. Bisa dibayangkan dalam 1 bulan itu 5 juta kurangan. 5 juta kurang. Sementara operasional kita bayar merebot, imam merawatib, berbagai kegiatan lah, listrik, kita punya 3 meteran listrik itu hampir mendekati di angka 5 juta. Artinya ada saldo ngendap tuh di bawah 1 juta per bulannya. Per bulan. Sehingga untuk menutup itu bisa dibayangkan 87 juta kalau mengandalkan itu berarti kita membutuhkan waktu 87 bulan. Kalau dibagi tahun bisa berapa tahun kan? Nah, solusi jangka pendek kami sudah menawarkan ke beberapa jamaah tentunya untuk menggarap tanah-tanah saya pribadi terserang yang dengan niat saya untuk mengembangkan umat di desa ini dalam hal perekonomian mereka. Cuman jujur sampai saat ini belum ada yang merespon. Saya udah tawarkan lahan ada, mau berkebun, mau bertani, mau beternak silahkan. Cuman ini yang menjadi kendala saya, jujur aja. Pemahaman masyarakat di sini tentang usaha ya khususnya itu masih minim karena mungkin terpola sedemikian rupa karena di wilayah kami ini masuk zona industri, jadi saya masih berpikir lebih memilih jadi karyawan daripada jadi petani. Nah itu kendala saya sementara ini. Nah jadi harapan saya mudah-mudahan nanti dengan dieksposnya hal ini oleh Pak Anto ya, mudah-mudahan ada orang-orang soleh, orang-orang soleha, pengusaha-pengusaha lintas wilayah lah se-Indonesia yang saya tahu kan banyak diantaranya kayak Pak Yusuf Hamka, beliau kan pengusaha tol gitu ya. Terus Johnny LB kalau nggak salah, Bang John itu ya yang luar biasa lah semangat bersodakohnya. Itu hal seperti itu yang kami tunggu, mudah-mudahan beliau merasa tergerak hatinya
dan kami sebagai pengurus terus terang aja kami siap merapat kepada beliau-beliau tersebut, siapapun yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Saya rasa banyak mungkin orang yang selama ini sering berdonasi, tapi mereka tidak terekspos di media sosial yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami menunggu uluran tangan dari mereka, para donatur tersebut yang pada solehan. Jadi entah itu kami diundang dengan senang hati, atau beliau bersedia datang ke sini untuk lebih jelas kondisi kami di sini ya. Kami dengan senang hati. Demikian Bapak. Oke. Apa namanya? Dengan peralihan kepengurusan ini kan waktunya itu kan belum lama ini ya. Masih bicara cuman 6 bulan per ya. 1 Juli ya. Nah, artinya sampai detik ini kan udah ada progres lah ya. Ada progres yang mungkin bisa dikatakan signifikan lah. Di sini selain ada memang toilet wanita, ada juga kesekretariatan DKM. Nah, dalam pembangunan ini melibatkan dari pihak keluarga, apakah memang dari pengurus-pengurusnya juga memang punya skill-skill tertentu atau gimana tuh? Oke, baik. Gini Manto, jadi saya alhamdulillah ya, Allah takdirkan saya punya pengalaman tinggal di beberapa daerah ya, karena saya pimpinan sebuah perusahaan BUMN yang waktu itu saya tugas di luar daerah. Saya mengambil pelajaran dari beberapa masjid yang sudah modern tentang kepengurusannya. Yang selama ini kan mungkin Manto tahu sendirilah, pengurusan masjid itu nggak jauh dari ketua, sekretaris, bendahara, cuma itu aja. Nah, kami mencoba mengangkat potensi-potensi yang ada, teman-teman yang ada di jamaah sini tanpa melibatkan di luar jamaah. Jadi yang pertama saya bertunjuk satu persatu ya. Ya boleh silakan. Jadi jumlah kami ini 13 orang sebenarnya. 13 orang, cuman mungkin yang hadir ada beberapa yang izin karena satu dan lain hal. Yang pertama ini Pak Ustadz Alim nih sebagai wakil saya nih. Suatu saat karena beliau pesantrenan, kalau saya jujur aja saya bukan orang pesantrenan, saya hanya mencoba memanage sebuah organisasi dengan sebaik-baiknya. Minimal saya ingin mewariskan kepada generasi muda ke depan ketika saya sudah tidak sanggup lagi, sudah ada yang siap. Ini Pak Ustadz Alim, dia kebetulan satu kampung dengan saya. Terus yang kedua, Kang Doni juga ini sebagai sekretaris, sama satu kampung saya. Jadi tujuannya beliau ini nanti mencatat seluruh aktivitas baik keadministrasian, keuangan dan segala macam aktivitas yang terjadi. Kang Agus nih, silakan. Jadi beliau ini kebetulan seorang teknik sipil. Jadi kami sengaja tadi kan bahwa organisasi ini harus luas pemahaman cakupannya, karena nggak mungkin kita jalanin organisasi sebesar ini hanya dipegang oleh saya sebagai ketua. Saya butuh kan orang ahli teknik sipil. Nah, beliau lah ini sebagai ahli teknik sipil yang khusus mengurusi tentang bangunan fisik kan, dari mulai rehab, misalnya ada rehab gitu ya, di pack lah istilahnya. Jadi yang perlu perbaikan beliau lah. Jadi saya tinggal memerintahkan kepada beliau, Kang Gus silahkan cek kondisi bangunan yang ada existing. Kalau memang ada perlu perbaikan silahkan kita repair. Nah termasuk nih unit yang baru ini beliau arsiteknya, gitu Anto. Jadi kita hanya berikan batasan-batasan. Saya butuh tempat tidur wanita, toilet wanita, plus sekretariat. Beliau yang gambar, gitu kan? Halo, Bang Agus. Assalamualaikum. Salam. Gimana nih, Bang Agus ini kendalanya untuk membangun sarana lah ya. Ini sarana toilet wanita dan juga mungkin di situ ada kesekretariatan DKM. Ini kendalanya itu dari sisi apanya nih? Apakah pembangunannya? Apakah dari sisi waktunya? Apakah memang dari sisi kalau bisa dikatakan tukang atau apa nih yang menjadi kendala besarnya? Atau biaya juga mungkin bisa jadi kendala juga? Sedikit. Ini kan sebagai sarana penunjang ya, karena didasari oleh keperluan bahwa yang ada sekarang yang sebelum ini dibangun itu memang tidak kurang memadai ya. Udah gitu posisi lokasi posisi menjadi kendala juga bagi kami, makanya dilontarkanlah gitu penambahan sarana yaitu tempat duduk untuk toilet wanita serta ruang sekretariat. Adapun proses pelaksanaannya kendala sih boleh dibilang tidak ada ya, dari segi material kita udah cukup ya, kita udah ada support langsung dan tidak ada timing waktu yang tertunda, bisa kita perlu material apa dan langsung datang.
dari sisi manpower juga saya kira untuk ini kan waktu itu kita cuma menggunakan 2 orang ya, 2 orang plus kalau misalnya ada bantuan dari lain yang sifatnya jamaah yang support itu silakan. Dari situ juga bantuan juga banyak ya kita mendapatkan. Kemudian dari sisi timing mungkin ini yang menjadi agak sedikit kendala yaitu molor atau gimana? Ya, molor. Kita sudah schedule kan sebenarnya selama 1 bulan ini harus selesai ya. Tapi ternyata setelah dilalui prosesnya ternyata memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Memang ada kendala menurut kalau yang saya amati proses kinerja tukang sih yang agak terlambat. Kalau di sini Kinerja kan- maaf nih sebetulnya kinerja tukang itu apakah memang kurang banyak ataukah memang kinerjanya tukangnya? boleh dibilang kalau bisa dibilang kurang banyak untuk lahan seluas 10 meter kali 4 ini saya rasa cukup 2 orang sih. 2 orang. Nah, tapi artinya itu untuk bahan Ya, dari evaluasi. evaluasi. Ya, artinya kalau yang Ya. tadi dikatakan sama Bang Agus itu dari 1 bulan itu menjadi Ya. 2,5 bulan itu harus 2,5 menjadi bulan. bahan pertimbangan next line-nya yang Ya. akan nanti apa Ya. lagi gitu yang akan datang. Evaluasi waktu itu saya evaluasi gini aja, jadi kita perlu mengefektivitaskan efisiensi kinerja waktu sebenarnya. Jadi tiap hari itu memang harus ada target. Itu item target tiap hari itu apa? Target. Dari paginya di briefing, sorenya kita evaluasi langsung. Udah nyampe mana, udah tertarget untuk nanti begitu yang udah tertarget poin tertentu sudah selesai. Mungkin ada yang tersisa yang belum, mungkin bisa di ini keesokan hari. Tapi itu pun jangan jadi alasan jadi ngulur gitu loh. Jadi harus ada memang kesempatan dengan tukangnya sih. Bisa-bisanya kita dalam mengawasi kinerja mereka. Nah, untuk saat ini nih pembangunan yang udah beres ini apakah memang masih tahap evaluasi kah atau memang ini udah fix? Udah beres semuanya? Sudah beres. Termasuk berarti kita 100% udah beres ya. Termasuk kita cek tuh bocoran kita musim hujan. Karena kita cek bagian alter termasuk bagian pelapusnya. Dari situ kan kita itu termasuk evaluasi kinerja tukang juga. Hal itu sudah diselesaikan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai dengan saat ini tidak ada kendala lagi, tidak ada defect lagi yang timbul. Ekspor. Nah, sekarang nih, contoh ya. Tadinya kan ini tempat duduk wanita. Tadinya Wanita, awalnya ya. kan Tempat duduk ya. existing tempat duduk. Nah, dengan kita punya tempat duduk wanita yang baru. Nah, tadinya kan dari awal kita udah sebutin bahwa toilet laki-laki nggak ada di sini, ya kan? Iya. Nah, bagi tamu itu kan. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah nih, ini sudah kita alih fungsikan yang tadinya tempat duduk wanita menjadi toilet laki-laki. Sehingga sudah lengkap nih. Tamu laki-laki bisa ke sini, untuk ke toiletan di sini, wudhunya di sini. Nah, untuk perempuan di sebelah sana. Jadi untuk sementara bagi tamu dari luar, ibaratnya orang awam pun udah mengerti. Dengan lihat gambar saja udah cukup. Artinya mereka jamaah yang dari luar itu nggak bingung. Ya, jadi dari mana toilet sudah jelas. Laki-lakinya gitu. Kalau dulu tuh cuma ada tanda panah doang, bingung arahnya kemana gitu. Nah itu kan nggak bingung. Nah, untuk setelah memang dari toilet wanita dan kesekretariatan ini kekurangan apa lagi nih? Mungkin di dalamnya atau apa kekurangannya atau yang udah yang tadi Pak Haji katakan adalah partisi ya. Bisa lihat mungkin oke yuk. Ini nggak ada nih. belum. Ya. Jadi bisa dibayangkan orang sholat di sini ya. Iya. Nah, kalau ke sana kan udah rapi tuh. Iya. Ke sana. Nah, sementara ini tuh di sini tuh ruangan kosong tanpa ada sekat, tapi di situ isinya tangga, podium yang sudah rusak, betul lah kalau misalnya orang sudah gitu. Jadi kayak bilang, nah ini salah satu bisa dilihat di sini. Nah, ini semacam ini nih, coba bisa dilihat. Nah kebetulan sekarang tangga ini udah kita keluarkan, nah ini bisa dilihat. Jadi kan ini nggak layak lah, nggak. Ini ada akses ya. Nah terus kita sengaja nih dengan partisi ini kita buatkan.
nanti ke depannya supaya ini menjadi akses imam. Jadi misalnya ke depan mungkin ada kemajuan kita panggil imam dari luar pada saat sholat Jumat, hari-hari besar nih, kita ada akses nih. Ini juga dapat mic pindahan baru nih. Tadinya ini di situ. Jadi sehingga nanti kalau tamu dari luar sebagai imam atau penceramah, dia bisa lewat dari luar tanpa melewati jamaah, masuk di sini. Ke sana, dan ruangan ini pun sudah kita lengkapi dengan AC sehingga sound system bisa dianggap sudah aman sekarang. Dulu kan belum ada AC. Nah ini yang tadi saya terangkan tentang karpet. Bisa dibayangkan dulu tuh hanya satu baris nih, satu baris. Berarti satu baris. Ya satu sak aja, satu sak aja. Nah saya melihat waktu itu jamaah tuh 2 sak, itu 2 sak gitu ya. Jadi saya pikir, saya merasa sebagai pimpinan merasa nggak enak ya. Sholat berjamaah rawatib kan yang paling penting kan rawatib ya 5 waktu, terutama di maghrib. Jamaah ada 2 baris tapi karpet cuma 1 baris. Nah saya spontan waktu itu tanpa diskusi dulu dengan teman-teman gitu ya. Jadi saya udah inisiatif saya beli. Nah tapi alhamdulillah jamaah waktu itu setelah dipasang karpet baru yang 1 jalur ini. Malah tambah ngebudak, alhamdulillah. Nah, saya hitung sampai saya perintahkan tuh ke staf saya bilang, coba hitung di monitor. Jamaah sekarang menjadi berapa sab? Jadi 4. Alhamdulillah saya berangkat lagi ke Bandung. Saya berikan 4. Nah, sekarang pun jadi pemikiran. Jangankan rawatib, Jumat aja saya udah overload nih. Udah keluar. Nah, itulah yang menjadi sasaran rencana saya ke depan. Masjid ini akan kami kembangkan, akan dibesarkan. Ini rencana besar kami. Jadi jatuhnya jangka panjangnya. Ya, jadi ini kan jangka pendek ya. Jangka pendek itu udah kita selesaikan. Satu walaupun mungkin memang masih ada lah satu dua yang memang belum. Salah satunya AC nih Kang Anto. Nah, jadi ada beberapa hal yang masih kekurangan. Komplain. Ya masih komplain. Ya, nah itu komplain jamaah. Apa aja nih ya saat ini nih? Ya, jadi gini, bisa dibayangkan berdasarkan spek orang yang ahli AC AC, ruangan dengan kapasitas ini tuh 400 orang kalau saya hitung kalau nggak salah. Ruangan sebesar ini hanya menggunakan AC split. Jumlahnya oke, kalau secara awam mungkin dengan 8 unit itu seolah-olah akan mengcover. Tapi faktanya tidak. Nah, terutama pada saat sholat Jumat. Nah, ini saya berencana ke depan tuh mudah-mudahan ada donatur yang tergerak hatinya ya. Ini saya jujur aja memohon kepada para donatur, syukur-syukur entah itu dari pengusaha, dari siapapun itulah. Jadi kondisi masjid kami dengan jamaah full, bahkan sekarang sudah overload sampai di luar, ini belum dikatakan nyaman 100% tentang AC. Kami ingin AC standing lah, AC standing syukur-syukur minimal 2 lah, 2 syukur-syukur bisa ada 4 sulit yang bisa meng-cover ruangan sebesar ini. Nah, itu nanti jadi sementara itu. Nah, adapun kegiatan yang saat ini yang masih jadi boleh dibilang kendala ya, persoalan anak-anak. Nah, jadi dulu terus terang aja ya, saya cerita faktual lah ya. Terjadi kurang lebih 12 tahun yang lalu lah, tahun 2012 itu anak saya usia SD kelas 3. Saat itu anakku selalu usir-usir kalau sama pengurus, sama jamaah juga. Jadi dengan alasan nggak mau berisik. Nggak mau berisik. Nah, sampai akhirnya anak saya itu trauma masuk masjid. Segala macam. Nah, dengan keputusan kami ini, kami raih mereka suruh masuk ke dalam masjid. Dan alhamdulillah. Jadi yang tadinya 4 baris sekarang udah melebihi lagi. Nah, jadi berarti kan problem baru nih. Selain AC, juga karpet juga. Karena anak sudah nambah. Nah, di sisi lain masalah pembinaan itu di bidang lain lah ya nanti. Karena ada bidang-bidang yang lainnya. Itu Kang Anto mungkin kalau dari segi fisik dan kondisi bangunan seperti itu. Sementara ini untuk jangka panjang kami ingin merencanakan pembangunan yang mungkin lebih bisa meng-cover semua jamaah gitu ya. Jangka panjang Masjid Al Mujahidin ini apa sih yang akan berubah, akan dikerjakan ini? Apa kita bisa lihat gambar sekalian? Boleh. Atau lihat fisik ke fisik dulu deh. Fisik dulu ya, oke. Kami melakukan pembebasan lahan ini kalau tidak salah ya 2008 dulu dengan 2008 dengan almarhum Pak Haji Giri dulu. Saya waktu itu posisi masih sekretaris.
Nah, ini lahan ini yang kami bebaskan ini sebenarnya tadinya itu lahan seorang guru ngaji. Iya. Namanya Ibu Erni almarhum ya. Nah, sampai kami bebaskan lahannya, terus kita belikan tempat baru, kita bangunkan rumah baru, kebetulan di samping ini. Iya. Nah, mereka rela, keluarganya, kita bangunkan rumah, setelah selesai dia pindah, ini dibongkar. Nah, dengan luas belakang seluas ini kan sementara dijadiin tempat pemotongan kurban nih. Oh ya. ini Ini tempat kurban ya, tempat pemotongan hewan kurban ketika Idul Adha lah ya gitu. Nah, area space seluas ini rencana kami di sisi lain kan tadi kan halaman cuma segitu ya. Iya. Bahkan kami terus terang aja, alhamdulillah ya mendapatkan respon positif dari kepala sekolah SD karena di depan kami ada sekolah SD. Jadi ketika itu kami berpikir akan melakukan kegiatan Jumat Berkah. Kita bayangin di situ ada aktivitas membagikan makanan, ada meja, ada petugas perempuan ibu-ibu. Tapi space untuk parkir sangat terbatas. Nah, kami koordinasi dengan kepala sekolah, akhirnya mengizinkan bahwa setiap Jumat parkir kendaraan boleh masuk ke halaman SD. Berarti hanya untuk hari Jumat aja. Hanya Jumat saja. Nah, sehingga itu udah aman lah ya. Nah, maksud kami ke depan ini masjid akan mundur kan, Pak? Mundur ya. Ya, jadi bukan maju ya, mundur ya. Ya, kalau pemahaman saya sih mundur ya. Pemahaman mundur. Tapi kalau kita lagi sholat berarti maju ya. Maju ya. Nah, jadi mundur memanfaatkan lahan seluas ini sehingga nanti halaman menjadi lebih luas. Seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau pengen lihat detailnya nanti di gambar juga sudah kita baca. Itu oleh Kang Agus. Ya berarti artinya tugas lagi sama Agus nih sebagai orang sipil. Minimal gini udah ada perencanaan. Kalau bisa dibilang desain ataupun RAB-nya yang memang kalau memang kita berharap sih memang kalaupun memang ada donatur yang memang benar-benar bagus ya terketuk hatinya mau membangun semua, otomatis kan memang nggak perlu lagi memang desainnya dari mereka semua gitu kan. Tapi kan jika seandainya memang beberapa donatur, otomatis kan kita harus menyediakan atau menyiapkan RAB desainnya dan segala macamnya gitu. Ya ini sih cukup gede ya. Ini berapa meter ya? Ada 10 meter ya? 300 meter ini ada. Ini. Iya. Untuk ini 15 meter ada. Iya, 15 meter ya. Luas tuh kurang lebih 300 meter ya. Oh iya, satu lagi nggak tahu. Tadi ini kan bicara jangka panjang ya. Jangka panjang. Jangka pendeknya terus terang aja, kalau dilihat tampilan depan kan di sini kayak lumayan megah lah. Dalam juga udah lumayan rapi. Tapi kondisi yang sangat memprihatinkan di atas nih atau berarti artinya ada hanya luarnya aja. Ya, yang bagus itu luarnya aja. Nah, ini yang sedang kami pikirkan nih. Itu antara tadi kita ngebangun menjadi prioritas pengembangan di sini atau kita atap dulu nih. Tapi kita udah sepakat dengan Kang Agus sebagai orang sipil, mungkin nanti sifatnya kondisional ya, Agus. Kondisional aja. Berarti jangka pendeknya berarti ya? Iya, jangka pendeknya kondisional saja. Apabila ada yang kasuistik ya, misalnya ada asbes pecah, kita ganti. Karena akan berpikirkan kita yang lebih besar nih gitu kan. Itu sementara mungkin. Kemudian untuk RAB-nya nanti kita lihat. Oke. Ayo. Jadi dulu nggak ada nih akses dari sini. Sehingga jamaah itu suka bergesekan lah dengan jamaah laki-laki ya. Nah, ini kita sengaja nih buatkan akses sehingga si jamaah wanita ini pintu gerbangnya khusus dari sini, wudhu toiletnya ada di situ, akses masuk ke sini sehingga alhamdulillah dengan ini sudah diberlakukannya, dijalankan, diresmikan, dipakai, alhamdulillah kami sudah tidak risih lagi gitu masuk masjid, tidak bergesekan dengan jamaah wanita. Jadi beliau ini saya tunjuk, jadi kami itu ada namanya seksi peribadatan. Jadi keagamaan dan peribadatan. Jadi yang dimaksud keagamaan di sini contoh Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dari beliau lah yang ngurusin. Jadi saya nggak capek sendiri kan. Kita sekarang aja jalan Isra Mi'raj beliau nih yang lagi sibuk nih. Yang sibuk-sibuknya. Meraih irema segala macam. Nah, masalah peribadatan. Sholat Jumat tuh, imamnya, khotibnya, beliau lah yang ngurus. Yang schedule-nya. Iya, saya mah tinggal, halo, Palom gimana nih ngaturnya gitu loh, gitu kan. Nah, nanti termasuk Idul Fitri, Idul Adha beliau lah. Gitu. Ini Pak. Semangat Pak. Kebetulan ini. Mudah-mudahan koordinasinya baik dengan masyarakat ataupun yang lain ya
minimal bisa memakmurkan lah Ya, kayak ya. gini, supaya jadi Ada baik. satu kendala bagi saya Apa yang tuh? saya belum menemukan formula untuk orang itu mau ke masjid, terutama anak-anak, kemudian bisa diam. Itu anak-anak udah antusias untuk banyak urus sampai kalau saya dulu hampir setengahnya dari orang tua 200 anak. Artinya belum menemukan caranya bagaimana Iya, gitu ya. iya. Satu, yang keduanya kendalanya orang tua juga belum bisa Mensupport atau gimana? bukan kerjasama antara antar pengurus pengurus DKM DKM itu, supaya dengan orang dia juga tuanya. ikut memantau anaknya, Iya. jangan mengandalkan atau bisa menyalahkan yang di DKM seperti itu. Iya, betul. Saya ingin menjadikan formulanya bagaimana, maka saya ada inisiatif dibilang ke orang tua, saya sebagai pengurus DKM seluruhnya siap menjadi orang tua asuh. Iya, Tapi itu belum bagus, mungkin Allah memberikan jalan yang terbaik. Hmm. Saya minta doanya Ya, aja, mudah-mudahan amin, amin. kedepannya Mudah-mudahan sih lebih dilancarkan ya. lebih maju. Ya artinya kan di sini kan antara kepengurusan DKM dan orang tua juga harus Iya. satu sama Sinergi lain lah, harus sinergi, sinergi ya. ya. Artinya mensupport satu sama lain Iya, ya, iya. supaya memang karena memang anak juga memang butuh selain didikan dari orang tuanya, memang ada didikan dari orang tua keduanya Ya, gitu kan, bagi guru ataupun Lingkungan lah ya, lingkungan lingkungan. itu. Saya sedikit tambahkan terkait masalah anak. Jadi dalam kesempatan ini ya, saya juga menghimbau kepada para pemirsa media sosial netizen ya, Iya. ya, para netizen yang mungkin punya keahlian di dalam ilmu kependidikan ya Kang ya. Jadi ayolah bareng-bareng gitu loh. Jangan menganggap bahwa semua problem di masjid ini menjadi tanggung jawab DKM gitu Iya, Kang. iya, iya, betul. Yang saya ingin jelaskan pada jamaah itu bahwa ini masjid kita semua gitu loh, tempat kita bersama. Nah, adapun masalah anak-anak, jujur aja saya punya pemikiran gini. Suatu saat kalau kita tidak siapkan generasi muda dari sekarang dekat dengan masjid, Iya. ini masjid akan kosong Kang. Iya, Jadi udah pasti. Iya, jangan sampai kita lagi mikirin ngebangun masjid dengan besar, masjid kurang besar, tapi nggak ada yang ngisi. Iya. Sangat kita sayangkan kan? Regenerasi lah. Regenerasinya. Nah, ini salah satu program unggulan kita nih kan. Jadi kita sekarang, alhamdulillah, kita buatkan program. Jadi 3 malam. Jadi kalau untuk yasinan, Malam- kajian Islam malam Rahmat ini, Jumat. setiap Kamis malam Jumat Iya. pada maghrib sampai isya. Jadi ini kenapa sampai isya? Jadi komitmen kita dari awal. Jadi gini Kang Anto, semua kebijakan yang saya keluarkan tidak lepas daripada keputusan bersama. Iya. Jadi saya sebagai ketua kadang-kadang cuma melontarkan ide, keputusan yang akan kita jalankan tetap terserah nanti jamaah. Jadi kita sampai isya. Nah berikutnya adalah kajian ubudiyah khusus ibu-ibu. Nah, kenapa saya berpikir ini khusus ibu-ibu? Karena ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi dan bersifat untuk umum setiap Jumat malam Sabtu. Nah, saya melihat di sini dengan ibu-ibu diberikan kebebasan ke masjid sholat berjamaah, banyak tuh masukan tentang melalui istri saya, karena istri saya juga aktif. Banyak diantaranya orang yang animonya ke masjid sudah besar, dia pengen semangat ibadah di masjid, tapi dia belum tahu nih bacaan wudunya, sholatnya. Nah, makanya kita ada ini khusus bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk anak-anak nih khusus enggak di setiap minggu malam Senin. Itu pun kita tawarkan pada mereka. Waktunya kapan kalian Ini mau? hanya Khusus anak-anak. Baca wudu, sholat, sholat. sunnah dan lain. Untuk sementara di konteks itu dulu. Maksud saya apa? Karena saya perhatikan anak berisik di dalam masjid itu dia tidak tahu apa yang dilakukan. Oh, iya. Gitu nggak Kak? Sehingga kita giring mereka, ayo kita ajak ke masjid sambil dibekali ilmunya. Gitu loh Kang Tok. Iya, iya. Nah mungkin itu. Berarti hubungan masyarakat Ya, kalau istilah dulunya humas lah. Gitu. Iya, iya, Nah, iya. tapi lebih cenderung ke hal-hal agama lah gitu ya. Masalah satunya perlu saya jelasin lah, Ayub ya. Jadi yang dimaksud kerohanian di sini, diantaranya kita sudah berjalan nih, atau komitmen saya dan teman-teman untuk yang sakit nih, atau Oh, iya. sakit, baik sakit tidak dirawat maupun dirawat, apalagi sampai meninggal, kita sisihkan tuh, ada donasi pada mereka. Ya besarannya relatif lah, tergantung posisi kas kita ya. Walaupun posisi kita sudah minus sekarang, tapi saya anggap tidak minus sebenarnya Iya. sih, karena itu kan dari toko material relatif bijak lah ke Iya. kita. Jadi sudah ada yang hendak, jadi untuk membantu orang-orang seperti itu masih bisa kita cover. Nah berikutnya adalah untuk kematian. Nah kita merencanakan nanti ada semacam kebutuhan buat kematian ya, Ayub ya. Kematian nih Sok, apa
aja nih? Maksudnya yang kebutuhan kematian kematian. kan kita nyiapin sarananya seperti ya Kain kain kapan. kapan selengkapnya, kita ya. Itu udah mulai apa gimana? Ya ini Rencana kan tahun ini? rencana Awal, tahun ini. Januari kita mulai. Januari kita ya intinya sarana itu kita stok lah ya yang ditaruh di mungkin bisa di sekretariat dan tempatnya. Untuk stok itu kita nyiapin untuk 2 set ya orang dewasa ya 2 set untuk anak-anak. Tidak ada bentuk kemungkinan kan dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu kemungkinan kan stok itu bisa keluar semua. Nah makanya intinya kita itu ya boleh katakan keluar masuk lah. Kalau misalkan terpakai 2 set ya kita berarti harus menutupi lagi. Nah, tapi ini sifatnya gimana nih Pak Haji? Sifatnya apakah memang dijual atau oke. sodako atau Ya, gimana nih? ya. Jadi gini Kang Tok, saya masih mengingat ketika dulu yang kata saya cerita tadi ya, saya pernah jadi sekretaris ya, yang almarhum Bapak Haji. Jadi itu gratis kita sumbangkan buat mereka. Nah, jadi tadi yang Kang Ayu sampaikan bahwa nanti jangan sampai stok itu kosong. Kang Tok. Kita adakan stok 2. Minggu ini kepakai 1 cup apapun itu ya. Ada yang beli, bukan ada yang meninggal. Kita sumbangkan 1. Si DKM akan membeli lagi, sehingga stok itu tetap ada 2. Nah, jangkauan kita sementara adalah meliputi wilayah jamaah jamin. Sekitaran Sekitar Jambi. Jadi jangkauannya kan kalau saya sebutin wilayah ya, untuk Pangkalan Kerajaan kan ada 3 RT 4. Kompa mungkin RT 1 2, Iya. 3 ya. Iya. Saringin RT 4 aja. Nah, itu wilayah itu dulu sementara. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau nanti misalnya banyak donasi-donasi kita masuk gitu kan ya kita akan perluas lagi. Tapi begini, kalau seandainya memang sifatnya urgent nih, sifatnya urgent, ternyata bukan dari lingkungan sekitar nih Masjid Jami ini. Berhubung memang waktunya malam, gitu kan kebetulan memang DKM Masjid Jami Tidak Al Mujahidin tersedia. inilah yang tersedia, yang bisa di apa namanya bisa dibangunkan kalau memang malam-malam. Ya. Nah ini gimana nih? Oh, dengan senang hati, terus terang aja. Target kita terus terang aja, target kita tidak membatasi itu. Cuma tadi kan bilang target awal. Tapi bicara kita mah satu desa kan. Iya. Kebetulan masjid kita ini sebenarnya dalam sejarahnya, karena saya lahir lebih tua lah dari teman-teman semua ya. Dulu tahun 70-an tuh ini masjid pertama di Cimahi. Kebayang nggak? Ya, karena memang Masjid Jami. Iya, itu maksudnya masjid Jami pertama di Iya. dari Cimahi. Jadi dari 5 kewakilan, 5 dusun itu semua kalau Jumat itu ke sini. Iya. Bukan hanya Idul Fitri. Nah, jadi jujur pemikiran saya jauh ke depan. Artinya bisa mengcover seluruh warga yang ada di Cimahi. Nah, kenapa baru mulai nanti bulan depan, tahun depannya Januari. Jadi kemarin kami disibukkan ini kan, Tok. Oh, pembangunan. Iya, jadi pas kami terima Iya. masjid ini kan tahu sendiri kan tadi Iya, udah iya. jelasin semua. Jadi dengan dana segitu bisa Iya, dihitung iya, kan. iya, iya. Nah, tapi insya Allah kemarin sudah diskusi dengan tim Bendahara, sekretaris, wakil ketua. Insya Allah mulai Januari kita mulai kita sisihkan. Jadi maka dengan senang hati khususnya wilayah Cimahi ya mungkin nanti akan kita cover. Insya Allah rezeki itu tidak akan pernah ini. Kalau kita banyak berbagi pasti akan banyak yang masuk. Yang mudah-mudahan dengan informasi yang kita sampaikan ini juga bisa mengatur para donasi juga ya. Iya, betul. Para donatur, entah itu berupa benda, entah itu berupa materi, uang dan seterusnya. Termasuk tadi. Jadi yang pemahaman saya yang namanya menyumbangkan sesuatu kan bukan hanya yang bentuk yang terlihat. Iya, betul. Tadi kan yang Pak Guru Ulum sampaikan, beliau kan belum masih kebingungan nih membina anak-anak. Cari formula. Siapa tahu kan di wilayah terdekat ini ada orang yang bisa Yang nih bisa, ya, betul, punya ya. pengetahuan paham Minimal seperti sharing ini. lah, ya. Sharing seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk sharing-sharing juga bisa melalui medsos ya. Nanti mungkin bisa di SMS ya. Nomor kontak kita, Ya, call boleh, center boleh. kita Nanti, ada. nanti bisa dibaca di deskripsinya, Deskripsinya, ya. dan itu juga nanti akan kita cantumkan juga Iya, nomor rekening, dan nomor rekening itu udah atas namanya Ya, atas masjid, nama masjid. Masjid Jami Ya. Mujahidin ya. Jadi alhamdulillah Anto, jadi sejak awal tuh concern kita di situ justru untuk menambah bertambah Iya. kepercayaan warga yang akan menyumbang pada kita semuanya masuk ke dalam rekening masjid, Sudah. bukan rekening pribadi. Iya. Itu Anto, ada call centernya semua. Ya. Baik. Nah. Semoga Pak Ayu semangat ya. Ya, Oke. oke. Untuk Terima kasih apa nih. namanya Ya, di support-nya. DKM Masjid Jami Al Mujahidin ini. Amin. Semangat. Ya, amin. Ini kan nih, Iwan, ini bagian apa nih? ini bagian kesejahteraan jamaah. Jadi Kesejahteraan dan jamaah. kemakmuran masjid. Jadi bicara Oh, ini. bedanya dengan
Kemakmuran Pak Gurulong, bukan, kalau Pak Gurulong ini keagamaan dan keagamaan. peribadatan. Oh, peribadatan. Nah, jadi masuk menyangkut ibadah lah. Iya. Nah, kalau Kang Iwan ini bicaranya adalah kemakmuran dan kesejahteraan jamaah. Oh iya. Jadi gini, contoh salah satunya gini. Masjid ini AC kurang. Nah, itu urusan beliau nih. Oh. Nanti iya. komplain tentang Masjidnya kecil. bukan ke merebot nih. Merebot kan bicara kebersihan. Iya iya betul. Seperti itu. Betul. Misalnya speaker nih berisik, nah itu ke beliau. Nanti beliau akan ngomong ke bagian teknisinya kayak gitu. Komponen dari masyarakat masukan. Nah, concern sekarang yang dijalankan beliau ini Jumat Berkah, Kanto. Oh Jumat Berkah. Nah, alhamdulillah ya. Jadi idenya dari beliau nih. Terus terang aja nih, beliau Pak pencetus Guru. idenya. Wah, luar biasa. Saya juga nggak kepikir. Ya baru-baru. Jadi selain ide penyumbang besar juga dong. Ya, kira-kira seperti itu lah. Insya Allah. Jadi waktu itu, insya Allah Kang, waktu itu saya nggak kepikir Kang, ada yang Jumat Berkah ya. Ya, dengan dana 27 juta kebayang kan? Iya. Buat ngebangun dan melengkapi segitu banyaknya, saya udah kehitung. Buat dalam aja tadi, Iya. partisi, karpet itu Iya. udah habis uang Iya. itu. Tapi ketika beliau mencetuskan, "Yuk, ada Injumer," gitu kan. Alhamdulillah Kang Anto, sampai hari ini belum pernah belum pernah libur ya. Setiap Jumat ada terus. Artinya nggak absen. Nah, dan kebetulan lagi nih sebab Allah mudahkan banget ya. Istri saya tanpa ditunjuk, spontanitas sama ibu tunjuk jadi ketua Jumber. Iya. Nah, beliau bikin grup. Hmm. Itu sampai hitungan hari. Jadi istri saya tuh asal setiap hari Rabu udah langsung nutang mikir nih besok mau apa. Nah, Iya. sampai untuk bulan Desember ini dia sampai sudah menentukan nih. Jadi Jumat minggu ke-1 apa, kedua apa, tiga apa. Seperti itu Kang. Berarti artinya udah ada jumlah. Sudah ada, sudah. Kalau Packnya. Kalau makanan Packnya. ya. Nah, ini sebagai gambaran aja. Awal kita sediakan di angka 350. Itu selalu kurang atau karena tadi kan kapasitas 400 lebih. Iya. Nah, sekarang tuh udah di angka 400 atau 400. Iya. Nah, makanya saya menghimbau juga kepada netizen ya, Iya. bahkan udah saya perintahkan beliau. Jadi silakanlah coba temuin warung-warung makan, entah itu apalah Padang atau termasuk misalnya ada sekarang kan zamannya COD Iya, ya. iya. Ada warung-warung rumahan yang tidak nampak di luar gitu Iya. yang mungkin siapa tahu dia bisa bikin makan kepada kita. Itu bukan ya. Maka kalau Kang Iwan ada yang perlu ditambahkan? Enggak ada. Ya mungkin untuk Kang Iwan ini semangat ya. Oke, siap. Untuk ya artinya berorganisasi di organisasi KMI. Ya, Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan ya semuanya lancar lah ya. amin. Dari ini Ini bagian nih. apa nih? Soalnya kalau ngelihat di sini Ustadz ya. Iya. Ya, tuh. Ustadz apa nih ya? Pembimbing Ustadz. anak-anak. Pembimbing anak-anak. Nah, Nah, ini coba jelaskan nih fungsinya. Kang Nyari. Untuk menjadi anak-anak jadi soleha aja, jadi soleha anak-anak laki-laki untuk menjadi anak yang soleh, rajin ke masjid, dan untuk perempuannya jadi anak yang soleha. Artinya berarti Kang Cari itu nanti koneknya dengan Pak Guru Elom ya. Iya. Iya, Iya. betul. Itu Koordinasinya lah, koordinasinya ya. betul. Karena kan ya mungkin bisa ngebantu juga yang dari Pak Guru Elom ini kan dia bingung nih. Iya. Iya. Formula apa namanya ini anak-anak berisik nih gitu kan Bina dia masih anak-anak. bingung nih gitu Iya, kan iya, iya. nah mungkin sih nextnya Pak Haji mungkin ada studi banding kali ya Ya. selain memang ada orang-orang yang Betul, dekat atau betul. di luar yang lainnya mungkin bisa studi banding sih. Nah, Betul. gimana sih caranya supaya anak-anak ini nggak berisik Ya. gitu. Mungkin. Nah, ini Kang To, saya terus terang aja, saya punya mimpi besar, mimpi besar. Salah satunya ke Joko Varian kan itu udah sama-sama tahu ya. Jogja Iya, Jogja Ya, itu ya. kan. Jadi saya udah berencana mudah-mudahan sih Allah mudahkan lah Iya, amin, amin. rezekinya gitu ya. Jadi makanya saya di dalam konteks ini, di dalam kesempatan ini saya ya mengajak lah kepada seluruh netizen yang menyaksikan atau membuka wawancara kita ini. Jadi salah satunya tadi di satu sisi kita lagi mendorong anak-anak biar mau ke masjid. Nah, di sisi lain Minimal juga ada minat dulu ya. ya justru itu saya berpikir gini, yang penting mereka ada minat, ada semangat, betah dulu dah. Kalau gitu kan betah dulu di sini. Persoalan yang lain mau ngomong bagaimana bagi saya sudah singkirkan dulu. Karena niatan kita baik kan, niatan kita buat masa depan mereka. Karena jangan sampai nanti tadi yang saya ceritakan, jangan sampai masjid ini kosong dengan generasi penerus gitu loh. Dan ini sudah terbukti. Jadi ketika saya belasan tahun ada di luar, ternyata anak muda tuh buat pegang mic aja ya kan, malu gitu loh. Iya. Tapi beda dengan generasi yang kita bina sekarang. Iya.
kelas 2 SD aja kayak si Boy itu kan udah lumayan berani kan, yang saya butuhkan itu. Artinya anak-anak itu bisa rebutan lah Ya, saya masih teringat ucapan Profesor Renal Asali. Kali ya. Beliau bilang dia tuh pernah nggak naik kelas. Bayang nggak? Pernah. SD pernah nggak naik kelas. SD pernah nggak naik kelas. SMP rankingnya ya ranking bawah lah. Biasa SMA begitu. Dan dia loncatannya tuh di Amerika sana. Jadi saya teringat dulu bahwa memang kadang-kadang anak tuh berkembangnya mungkin dia berkembang nanti di SMP, ada yang di SMA, tapi yang terpenting adalah public speaking, atau itu ingat juga tuh omongan Bang Anies Baswedan. Dia sempat bilang tuh, saya masih teringat. Jadi omongan-omongan orang-orang penting saya selalu cerna buat saya pribadi atau buat masyarakat yang lain. Beliau bilang kalian perlu IPK tinggi. Tapi jangan salah, IPK itu hanya sampai dipanggil. Gitu kan? Selanjutnya adalah public speaking, attitude segala macam gitu. Nah, jadi saya targetnya itu nggak tahu. Anak-anak ini bukan hanya sekedar sholat, tapi mereka mampu membawa dirinya sendiri menjadi mandiri gitu nggak tahu. Seperti itu. Iya, Baunus ini Pak. Ini sesepuh kita nih, sesepuh kita. Ini kayaknya sesepuh. Ya, ini sesepuh kita nih. Sebagai Gini, marbot. gini Kang Tok. Dengan usia 65 Bang. yang udah lanjut, masjid segede ini, gimana nih kesan-kesannya? Ya nggak ada masalah kalau kami saya. Karena saya kerja dengan sepenuh hati, ikhlas ridho. Untuk kemajuan umat semua. dengan pekerjaan ini, apakah memang menunggu maaf aja nih ya Pak ya, artinya menunggu gaji kah atau apakah gimana nih? Maaf ya, saya bukan munafik, saya butuh juga uang. Ya betul. Tapi saya tidak menargetkan saya minta berapa, tidak. Dikasih segitu alhamdulillah. Yang penting barokah buat saya dan keluarga. Yang penting saya ini kerja sepenuh hati, ikhlas ridho untuk kepentingan umat semua. Ya mudah-mudahan sih abah ini terus ya kesehatan, gitu kan, terus panjang umur. Tapi ya mudah-mudahan sih memang abah juga ya sendirian ya jatuhnya ya. Artinya kalau sendirian juga lumayan capek juga gitu kan. Pasti harus ada rekannya yang lainnya gitu kan, untuk mengcover. Mudah-mudahan memang capek ya. Apa? Nah, sedikit saya tambahkan. Beliau ini sebenarnya awalnya itu seksi peralatan dan perlengkapan awalnya. Ya. Ini saya masih ingat banget penunjukan saya pada beliau itu tidak menempatkan beliau sebagai merebot istilahnya. Tapi satu dan lain hal, merebot existing dulu kan awalnya kita hire juga mereka tetap dilanjutin. Tapi karena tidak perform, nah saya pikir ini mesin sebesar ini harus ada dua. Karena memang masukan sejak awal pun pertama ini merebut harus 2 orang. Awalnya 1 emang awalnya. Ya sudah. Saya 2 kan dengan beliau nih. Bilang, "Bah, udahlah merangkap nih." Harus merebot. Karena kan peralatan kayak sapu apa segala macam itu include kebutuhan merebot kan. Di tengah perjalanan merebot yang satu mundur tuh, yang lama itu. Yang lama. Yang lama mundur. Nah, alhamdulillah, saya jujur aja 6 bulan ini saya mengurus masjid hampir tidak ada kenal. Hampir tidak kenal. Alhamdulillah jamaah kita ada satu yang menawarkan diri untuk menggantikan yang mundur itu. Artinya Pak Ade namanya, kebetulan hari ini lagi nggak hadir karena ada ini sukarela juga lah ya. Nah, sebagai pelengkap juga ya. Ini kan kalau yang hadir di sini mungkin ada berapa ya? Ada 2 kalau nggak salah yang nggak hadir lah. Satu Pak Ruslan. Pak Ruslan ini itu sebagai partnernya Pak Agus. Dia bergerak di bidang electrical, Mekanik ME-nya. Nah, jadi Pak Agus ini dibantu oleh Pak Haji Ruslan untuk kebutuhan ketika ngebangun fisik, urusan elektriknya beliau lah. Tapi saat ini beliau lagi ada pekerjaan di Jakarta, jadi tidak bisa datang. Nah, termasuk tadi Bang Ade nggak bisa datang karena mungkin ada urusan lain. Ya dari saya itu dulu. Makin banyak nih. Sama-sama. Bah, mudah-mudahan sehat Amin. dan Panjang umur ya, ya. panjang umur semuanya ya. Amin. Bang, gimana Bang? Ini nangis nih atau gimana? Gila. Pilek-pileknya kenapa nih Bang? Musim pancaroban. Nah, gimana nih Bang? Kesan-kesannya Abang tadi kan udah ngasih tahu itu sebagai bendahara. Ya. Sampai detik ini yang namanya bendahara itu kan megang uang Bang. Betul lah, pasti. Nah sekarang otomatis banyak dong uangnya. Banyak banget. Banyak banget. Nah, kira-kira mau dipakai apa nih Bang? Ya, cuman ya kan di
masjid ini kan banyak yang harus berbenah kan ya, banyak yang biaya yang banyak sekali. Maka saya minta nanti kepada kawan-kawan saya di Tanjung Priok ya kan, kepada bos dengan hormat ya mintalah bantuannya. Nanti dibaca aja Donaturnya. di job deskripsinya ya. Donatur ya kan buat masjid Jami ini yang berada di Cimahi, Kelari, Kerawang. Silahkan nanti tanya saya aja lah kan, minta nomor rekeningnya ada, silahkan. Rekeningnya ada di job deskripsinya. Oke. Nah, untuk saat ini nih Bang, Abang lah pulang pergi tadi Priuk, Karawang, Priuk. Tapi itu tidak menjadi kendala. Oh, apa tidak. namanya? Menjadi beban, pekerjaan nambah nih, atau gimana nih, atau gimana nih? Tidak sama sekali ya Pak. Itu menambah semangat saya. Jadi ingat masa kecil dulu. Jadi berkumpul lagi, bercanda lagi. Jadi lebih akrab, lebih kayak saudara. Oke, tambah semangat. Iya. Oke deh, Bang. Makasih banyak Iya, Pak, ya, makasih. Ya. Baik Pak Haji, mungkin itu aja untuk interview dan review mengenai Masjid Jami ini. Mungkin next time-nya kita akan coba nanti mereview ke majelis taklim. Dan bagi yang membutuhkan nomor rekening ataupun call center ataupun apa namanya email segala macam nanti. apa namanya informasi dan yang lain-lainnya silakan nanti ada di job deskripsinya ya. Ya kita sih berharap kepada masyarakat umumnya, masyarakat luas Indonesia yang memang punya uang lebih itu bisa membantu ya apa namanya rencana-rencana besar yang memang saat ini memang jangka panjangnya yang tadi udah dijelaskan. Mudah-mudahan sih terbentuk untuk apa namanya itu menyumbangkan sebagian hartanya. Terima kasih Kang Iya. ya. Jadi pada intinya gini, bagi saya pribadi saya hanya mungkin Allah takdirkan saja Iya. dapat amanah mengurus masjid ini ya. Itu pun kan kalau jamaah mempercayai saya setulus ikhlas benar-benar memberi amanah kepada saya, begitu juga masyarakat. Nah, dalam hal ini saya terus terang aja kembalikan kepada jamaah, kepada masyarakat, kepada masyarakat semua gitu ya. Tapi setiap apapun yang disumbangkan kepada kami, insya Allah akan kami manfaatkan semaksimal mungkin menjadi hal yang barokah buat semua itu yang pertama ya. Terus yang kedua, terus terang aja kami dengan senang hati ya, susah pribadi lah dengan teman-teman tim inti. Ketika ada siapapun itu, ada pihak-pihak tertentu yang ingin lebih jauh lagi mengetahui tentang kami, dengan senang hati kami siap untuk diundang. Makanya nanti call center itu kan nanti call center pertama kan kontak saya langsung yang aktif 24 jam. Nah, yang call center kedua adalah Pak Wakil Ketua di situ. Jadi kami dengan senang hati menunggu undangan dari para calon donatur. Termasuk tadi kan yang Pak Guru Lem sampaikan ingin ada masukan juga dari luar. Jadi kami siap untuk mendatangi di seluruh wilayah Indonesia. Yang penting kita komitmen dulu apa yang akan diberikan kepada kami. Atau dari pihak calon donatur ingin datang ke kami dengan senang hati. Jadi dua arah itu kami siap untuk menerima itu. Tapi gini, kalau seandainya ini, jika seandainya memang ada, terus juga memang apa namanya ini uangnya udah dipakai belum nih? Itu bisa di ini nggak? Bisa di apa namanya keterbukaannya nggak? Transparansinya. Betul, transparansinya. Baik, terus terang aja. Sejak kami buka rekening baru, dengan Kang Doni nih, ya saya rekening bersamanya atas nama bareng dengan Kang Doni waktu itu ngurus. Sampai hari ini, Kang Do, uang-uang yang sudah masuk ke rekening tersebut belum kami ambil. Terus aja belum kami ambil. Jadi karena itu kan ngambil harus bersama, harus tanda tangan berdua. Jadi itu masih ngendap, alhamdulillah Kang Do masih ada dalam rekening. Kami menggunakan kekuatan yang ada dulu untuk melaksanakan pembangunan sebanyak ini gitu, alhamdulillah. Nah itu saya sengaja itu kami simpan, yang akan kami gunakan nanti ketika pekerjaan besar akan kami ambil. Nanti yang terus kedua terkait tentang transparansi ya.
saya alhamdulillah intent minimal sebulan sekali menjelang akhir tahun. Saya wakil ketua sekretaris dengan bendahara kita ngobrol. Jadi tadi kan dari awal saya sampaikan saya ini bukan ahli agama, tapi minimal saya punya pengalaman organisasi. Bagaimana membuat sebuah pembukaan yang baik, pembukuan kas yang baik seperti apa, membuka saldo awal seperti apa, pengeluaran, pemasukan, nanti kas tutup seperti apa, itu kami detailkan. Nah, sehingga nanti rencana kami akan membuatnya di sini papan pengumuman nih di sini. Mading Ya kayak mading gitu. Nanti kita akan ekspos atau setiap awal bulan keuangan kita akan kita tampilkan. Memang terus terang aja mohon maaf kepada para jamaah khususnya ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa membuka medsos yang kita nanti akan ekspos itu. Jadi mohon maaf kemarin-kemarin kita jujur memang belum secara ini seperti masjid yang lain. Iya. Umumkan tiap Jumat ngumumin sekian. Nah, karena saya berpikir gini. Saya pribadi ya, bisa aja. Jadi ketika kita nyumbang ke masjid ya sudah kita tidak berpikir apa-apa gitu kan. Nah, tapi kemarin Pak Guru Ulum ada masukan katanya yang nyumbang pengen disebutin ya. Udah kita mulai itu. Jadi jujur dari Juli itu kita disibukkan dengan berbagai kegiatan sehingga tidak sempat lah memikirkan untuk memungkinkan di masjid. Jadi artinya mungkin nanti di mading kita tempelkan juga, nanti diumumkan juga seperti itu. Nah, adapun masalah untuk audit pembukuan saya rencanakan gini. Saya sudah koordinasi dengan notaris. Bagaimana sih akuntabilitas sebuah organisasi bisa supaya diakui semua kalangan ya, terutama para donatur gitu kan perlu juga. Jadi saya pengen nanti semuanya terbuka. Siapa yang menyumbang, uangnya digunakan untuk apa, terus kita pertanggungjawaban seperti apa. Insya Allah kami punya tim, jujur aja kalau saya nilai ya, yang saat ini berada dan masih aktif di organisasi kami yang 13 orang itu semuanya amanah insya Allah lah. Karena ya pada kebanyakan terus terang aja ya mereka kelihatannya hal-hal sepele lah untuk ngumpul tadi buat kebersihan aja, buat bersih-bersih area. Momennya hari libur ada yang bawa tahu, ada bala-bala, jadi tidak gotong royong lumayan besar. Jadi tidak ada pemikiran maaf ya saya tidak bermaksud menyinggung masjid lain. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa jadi pengurus masjid pengen hidup di masjid. Kalau kami tidak, kami justru ingin menghidupkan masjid gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Haji. Saya juga terima kasih Kantor. Ini mungkin itu aja. Ya mudah-mudahan kita nanti akan coba mengekspos yang lain. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sahabat TV Masjid Al-Mujahidin, demikianlah untuk mereview Masjid Jamal Mujahidin ini. Semoga video ini bermanfaat. Intinya adalah bahwa Masjid Jamal Mujahidin ini masih banyak yang harus diubah ataupun renovasi ataupun yang lain-lainnya, dan mungkin ke depannya kita juga akan meliput baik itu kegiatan ataupun pembangunan sarana dari Masjid Al-Mujahidin ini. Untuk lebih lengkapnya mengenai masalah yang akan menjadi donatur atau memberikan infak, sedekah dan jariahnya, silakan ada di deskripsi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.